Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alamsyah dari kelas C dengan NIM 23040450018. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang seorang psikolog, yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Australia, yaitu tepatnya di Freiburg yang terletak di Cekoslovakia pada tanggal 6 Mei 1856. Freud merupakan keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Dia merupakan anak dari Jacob Freud dan Amelia Freud. Ketika dia berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina dan disitulah dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Freud meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina tahun 1881. Selama 10 tahun berikutnya, dia melakukan penyelidikan mendalam di bidang psikologi, membentuk staf klinik psikiatri, melakukan praktek pribadi di bidang neurologi, bekerja di Paris bersama neurolog Prancis kenamaan Jean Carret dan juga bersama Dr. Joseph Breuer yaitu orang Wina. Freud mengembangkan teknik psikoanalisa sebagai suatu mode penyembuhan penyakit kejiwaan dan merumuskan teori tentang struktur pribadi manusia. Dia juga mengembangkan atau mempopulerkan teori psikologi yang bersangkutan dengan rasa cemas, mekanisme ihwal penghitanan, rasa tertekan, sublimasi, dan banyak lagi. Pada saat-saat akhir hidupnya, dia terjangkit kanker pada tulang rahangnya, dan sejak tahun 1923 dan selanjutnya, dia mengalami pembedahan lebih dari 30 kali dalam rangka memulihkan kondisinya. Meski begitu, dia tetap menemukan kerja dan beberapa karyanya bermunculan pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun 1938, Nazi menduduki Austria. Sigmund Freud, yang sudah berusia 82 tahun, yaitu keturunan Yahudi, terpaksa pergi ke London, Inggris. Ia menghindari kejaran tentara Nazi yang sedang memburu para kaum Yahudi di Eropa ketika itu. Lalu, Sigmund Freud meninggal pada tanggal 23 September 1939 di London, Inggris. Adapun aliran pemikiran utama Sigmund Freud yaitu yang pertama, teori kepribadian. Menurut teori Freud, kepribadian manusia dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu yang pertama, ID, ego, dan superego. ID beroperasi sepenuhnya di alam bawah sadar, sedangkan ego beroperasi di pikiran sadar. Superego beroperasi baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua yaitu teori terapi berbicara. Salah satu kontribusi terbesar Freud ke psikologi adalah terapi berbicara. Gagasan bahwa sekedar membicarakan masalah dapat membantu meringankan mereka. Yang ketiga, analisis mimpi. Freud juga dikenal karena teorinya tentang analisis mimpi. Yang keempat, pengaruh masa kecil. Freud percaya bahwa peristiwa dalam masa kecil memiliki pengaruh besar pada kehidupan dewasa kita membentuk pribadi. Adapun pengaruh Freud dalam dunia bimbingan konseling, seperti yang dikatakan tadi, Sigmund Freud adalah tokoh psikologi yang sangat terkenal dan juga merupakan salah satu pemikir paling berpengaruh dan kontroversial pada abad ke-20. Pemikiran Freud telah membentuk pandangan kita tentang masa kanak-kanak, kepribadian, ingatan, seksualitas, dan di dalamnya sudah termasuk bimbingan dan konseling. Adapun beberapa kontribusi penting Freud dalam dunia bimbingan konseling yang pertama, psikoanalisis.
Freud mengembangkan teori psikoanalisis yang berusaha membawa informasi bawah sadar ke dalam kesadaran untuk menghasilkan katarsis, yaitu pelepasan emosional yang dapat membawa kelegaan dari tekanan psikologis. Pendekatan psikoanalisis ini diterapkan dalam bimbingan konseling untuk mengatasi gangguan-gangguan psikis. Yang kedua, konsep pikiran bawah sadar. Freud mengusulkan konsep pikiran bawah sadar yang merupakan reservoir pikiran, ingatan, dan emosi yang berada di luar kesadaran pikiran sadar. Konsep ini sangat penting dalam memahami bagaimana komunikasi dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis. Yang ketiga, struktur kepribadian. Freud juga mengusulkan bahwa kepribadian terdiri dari 3 elemen kunci, yaitu ID, ego, dan superego seperti yang dikatakan tadi. Kemudian yang keempat, mekanisme pertahanan. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan yang digunakan individu untuk mengatasi konflik antara ID, ego, dan superego. Pengetahuan ini dapat membantu konselor dalam mengidentifikasi dan menangani masalah yang dihadapi klien. Secara keseluruhan, pemikiran Freud telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang bimbingan dan konseling, dan banyak konsepnya masih digunakan dan diterapkan hingga hari ini. Baiklah, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.